Gak kekal. Dani Marta, selamat malam Pak Dani. Selamat malam, Rudi. Wis, aku tadi kok jadi pakai Marta nama bapak ini, gue bilang. Iya, karena akun saya tadi ke Bennett lagi, suka ke Bennett. Ada aja orang. Oh, jadi ganti akun lagi nih Pak. Dua aja akun saya, ini dengan yang Dani. Besok baru 1 hari sih di Benutnya, nggak lama. Pun saya bingung kok banyak yang repot-repot gitu loh. Padahal saya kan nggak pernah hujat. Yang gampang itu Pak, saya baru pelajari dari Sinandar. Ternyata tap-tap layar ini membuat dia kuat juga. Sama mawar-mawar itu. Kenapa dia kuat? Karena ini kan bisnis Pak. TikTok itu kalau dilihatnya Bapak nggak ada tap-tap layar, nggak ada. Atau nggak ada pemasukan sama TikTok lah. Dicari-carinya kesalahan kita. Begitu dapat sekecil apapun, dibuangnya langsung itu. Makanya komersil Pak Dani. Iya. Ya silakan Pak Dani. Apa yang mau ditanyakan? Ya ini saya mau tanya tentang ini. Di mana tertulis ya di dalam kitab Rasul. Yang menyatakan Rasul 21 itu ya. 123 kah? Yang intinya begini. Paulus itu kan mengaku dia dari suku Benyamin. Ya kan? Adakah kisah para rasul itu kan? Tunggu, aku lupa nih. Kalau rasul berapa itu? 21 atau 23? 21, 23 gitu lah. Tunggu. Ya, terus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh yang mengganjal ya. Bagaimana dia bisa menyatakan kalau dia itu berasal dari orang Yahudi suku Benyamin. Sementara orang tuanya, emaknya tidak diketahui, bapaknya tidak diketahui. Nah ini kan agaklah yang dikatakan logika falasi. Karena orang tuanya nggak tahu, kok bisa nyambung ke suku Benyamin. Di mana nyambungnya di mana begitu loh. Gimana? Mungkin Bang Rudi bisa menjelaskan. Di mana nyambungnya itu? Kisah para Rasul 13:21. Iya. Oke, kubacakannya. 13 dari 20 dulu. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul. Kok jadi Saul ya? Yang Bapak minta ini siapa? Ya Saul dengan Paulus kan sama. Paulus kan beda Pak. Saul yang dimaksud di sini mungkin Saul, Raja Saul. Ya sebelum Raja Daud. Gimana sih? Karena ada kata Samuel. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin. 40 tahun lamanya. Gimana sih? Nah, yang ini Bang Rudi mungkin pernah baca. Saya kan baca aja ya. Paulus itu berasal dari suku Benyamin. Nah itu yang saya. Atau begini aja. Sekarang mau saya tanya. Apakah benar Paulus ini berasal dari suku Benyamin? Filipi 3. Filipi 3 tunggu dulu. Filemon pula. Filipi 3 ya. Ayatnya yang kelima. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yang mau ditanyakan apa? Tidak ada silsilahnya di dalam Alkitab, begitu? Ini dia kan tadi yang dibaca Bang Rudi kan dari suku Benyamin, orang Yahudi asli. Nah, bagaimana kita bisa mengindikasikan dia itu orang Yahudi, suku asli orang Yahudi, suku dari suku Benyamin, sementara emak bapaknya tidak diketahui. Nah, ini bagaimana? Dari mana? Takaran tidak diketahui itu dari mana? Karena nggak ada dituliskan siapa mamanya, siapa bapaknya. Di dalam Bible. Baik di dalam Bible maupun dalam sejarah saya belum menemukan sampai detik ini. Siapa bilang pergilah ke Katolik Rome, ada catatannya itu. Saya pernah ditunjukkan oleh orang Katolik Rome. Tapi kalau di Bible memang tidak ada. Kenapa? Silsilah terakhir itu adalah silsilah Yesus. Petrus aja nggak ada silsilahnya, Yohanes pun tidak ada. Cuman dia bilang anak Zebedeus, tapi silsilah ke atas juga nggak ada. Petrus anak siapa? Atau yang lain-lain lah. Petrus mungkin ada ya anaknya siapa katanya ada itu. Iya ada, yang lain ada. Nah, contoh Filipus misalnya anak siapa? Aku nggak tahu. Ada apakah harus begitu semua harus ada? Tapi kalau begini, saya sebentar dulu. Kalau saya melihatnya begini Pak, kitab ini kan sudah terbit dari zaman dahulu kala, dari sejak abad pertama. Kenapa tidak ada orang menyangkal, oh Paulus itu bukan keturunan Benjamin, begitu misalnya. Kan tidak ada yang menyangkal juga. Ya, silakan. Kalau memang nggak ada yang menyangkal, oke ya, karena kita juga nggak tahu, karena kita bukan hidup sejaman. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, dia ini orang tuanya nggak ada atau tidak tertulis, tapi sekonyong-konyong menyatakan dia dari suku Benyamin. Ini yang saya katakan logika falasinya di sini. Kan cacat logika itu. Bagaimana pandangan? Kenapa Bapak bilang dia cacat logika? Sedangkan ketika dia membunuh orang Israel, orang Yahudi pengikut Kristus, Bapak akui, oh ya dulu adalah pemburu pengikut Kristus. Yang memburu pengikut Kristus itu memang orang-orang Yahudi sampai hari ini. Kenapa tidak melihat dari situ? Silakan. Justru yang membunuh, menggantung ataupun menyalibkan Yesus kan orang-orang Romawi. Setahu saya, mohon maaf kalau salah. Jadi bukan Yesus, murid Yesus. Yang menginginkan Yesus disalib kan orang Yahudi. Yang membunuhi murid Yesus itu orang Yahudi. Baca saja kisah para rasul. Mereka dikejar-kejar. Orang Yahudi yang menunjukkan. Ini loh katanya. Tapi dua pasukan yang dipimpin oleh Paulus itu kan orang Romawi. Gimana Bang Rudi? Nah, di mana dicatat itu dia memimpin pasukan Romawi? Saya belum tahu. Kalaupun dia ada, berarti dia diangkat menjadi katakanlah perwira Romawi. Silakan. Iya, saya untuk datanya saya nggak bisa menampilkan Mas Bukan, nggak bisa menampilkan. Cuman kita kan hanya berbicara wawasan, pengetahuan yang ada di dalam kepala kita aja. Jadi kalau memang nggak dibaca ya nggak apa-apa. Saya juga tidak memaksa jawaban, kan begitu. Jadi itu tadi ya, kalau memang Paulus ini ada orang tuanya ada jelas dan benar kalau dia ini dari suku Benyamin. Nah jadi kan nyambung memang. Tapi kalau tidak ada orang tuanya, mamanya tidak ada, bagaimana kita menyambungkannya kepada suku Benyamin? Itu loh yang saya berpikir. Itu yang logikanya nggak masuk di sana. Tidak usah pala capek Bapak memikirkan itu. Ya. Intinya sudah ada pengakuan di dalam kitab suci kami dia dari suku Benjamin. Oh ya. Sedangkan orang Yahudi pun tidak ada menolak itu pada zaman itu. Kan begitu. Kecuali contohnya Muhammad. Tidak ada silsilahnya di dalam kitab suci orang Bapak.
Ayahnya pun tidak diketahui siapa di dalam Al-Quran. Bapaknya tidak diketahui, ibunya juga diketahui. Baru itu bisa Bapak polemikkan. Kalau ini kan ada pengakuan di kitab suci kami. Bahwa dia adalah keturunan Israel dari suku Benjamin. Terima tidak terima, yaitu sudah tertulis. Namanya kita beriman sama dengan Bapak. Ada nggak di situ bilang ayahnya Muhammad Abdullah, ibunya lupa pula aku. Nah itulah itu. Silakan. Ya, kalau Nabi Muhammad itu tertulis dalam catatan-catatan dalam Sirah Nabawiyah ada. Nah, kan kalau Paulus ini kan di catatan sejarah saya belum ada temukan sejarah di Yahudi kan di mana kan saya belum menemukan. Nah, kalau masalah Rasulullah itu walaupun tidak ada di Al-Quran, tetapi kan ada catatan-catatan sejarah tarikh Islam namanya. Nah, itu Pak ada. Dani. Bible kami ini sudah cukup tua. Berarti lebih tua catatan Bible ini. Dari sejarah-sejarah yang Pak Dani bilangkan itu. Paham dulu itu. Kalau kita bicara Muhammad juga, oh Sirah Nabawiyah. Saya punya Sirah Nabawiyah itu dibuat situ bestseller nomor 1, lomba mengarang. Itu kan karangan manusia. Mana ada Tuhan Pak Dani mengatakan ayahnya Muhammad adalah Abdullah, ibunya Aminah. Mana ada begitu? Aduh Pak Dani, Pak Dani. Dan dia adalah keturunan Ismail. Mana ada di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu? Karena pada saat itu nggak ada orang bisa tes DNA. Kan tidak ada yang bisa zaman Nabi Muhammad mengurutkan Muhammad itu sampai kepada Ismail. Setelah Muhammad tidak ada, barulah ada silsilah itu beredar banyak di kalangan manusia. Aduh. Penting dia tertulis Pak Dani, tidak boleh diganggu gugat. Silakan yang lain bertanya. Oke, saya tidak ganggu gugat lagi kan udah ditulis sebagai tidak masalah. Ya. Ada dikatakan dulu lah. Udah Oke, sholat, ini udah bunyi-bunyi itu. Dulu lah ya. Karena orang dajan lah, Oke, lanjut. Siap, terima kasih Pak Dani. Udah kena strike aku. Bengak kali aku di YouTube terganti ya kena strike ini. Lagu-lagu orang itu harus dihapus pula. Biasanya lagu-lagu kalau Pantiason itu. Aku hapus langsung nanti. Aduh. Iya tadi aku menghilang gara-gara kepental, nggak tahu penyebabnya. Nanti kita lanjut lagi tanggal 8 ya kawan-kawannya. Takutku nanti ini langsung di ban ya. Oke. Siapa yang bilang ini? Udah banyak yang mualaf seluruh dunia. Kalian kapan? Mana ada yang mualaf di seluruh dunia? Yang ada di Indonesia hanya 5 orang. 7 orang. Lah yang itu meninggoy puluhan ribu orang, berkurang kalian kawan. Dah deh, aduh sudahlah. Ya, kalian karang-karang aja itu. Disuruh agak wajah-wajah bule, padahal dia uclim juga, suruh pura-pura saksian kau. Bisa jadi kan? Ya itulah dulu, sampai jumpa. Salam sang debat.